Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat kembali yaitu materi mengenai perkembangan teknologi, di mana pertemuan sebelumnya sudah ada membahas mengenai bioteknologi. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi serta aplikasi teknologi informasi terhadap dunia. Kita lihat yang pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada masa prasejarah, yaitu sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Yang kedua ada masa sejarah, yaitu 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1400 tahun Masehi. Dan yang ketiga pada masa modern, yaitu tahun 1400 Masehi sampai saat ini. Kita lihat yang pertama pada masa prasejarah. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, dan kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada kemampuan dalam bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Kemudian selanjutnya kita lihat masa sejarah. Yang pertama masa 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, 2900 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada masa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya tahun 5000 sebelum Masehi. Sudah mulai menggunakan serat papirus sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil, yang menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Kemudian pada 105 Masehi, bangsa Cina mulai menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta, atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Kemudian selanjutnya masa modern. Kita lihat di tahun 1455. Mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Kemudian pada tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer untuk pertama kalinya di dunia, bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical. Alat tersebut didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital pertama
yang walaupun cara kerjanya bersifat mekanis daripada bersifat digital. 94 tahun sebelum komputer digital pertama ENIAC 1 dibentuk. Kemudian pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone, yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Nah, bisa Anda bayangkan ya, pada tahun ini Samuel Morse sudah mulai menemukan seperti kita telepon yang kita buat dari kabel dan dua buah kaleng yang disatukan sama seutas tali. Nah, seperti itulah kira-kira mungkin ya mereka menemukan telepon. Kemudian pada tahun selanjutnya, pada tahun 1861 ini manusia sudah mulai menemukan sebuah gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam layar. Pertama kali itu digunakan ini sebagai cikal bakal film zaman sekarang. Namun pada zaman dulu proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Pada tahun 1876, pada masa ini ditandai oleh tokoh Melville Dewey yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Kemudian pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian ada juga fotografi dengan kecepatan tinggi yang ditemukan oleh Edward Muybridge. Pada tahun 1899 ini ketinggalan sedikit, dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama kali pada masa ini. Tetapi penyimpanannya masih bersifat analog, belum digital seperti masa sekarang. Mungkin Anda pernah melihat kaset tape, kaset yang ada pita hitam itu. Nah, itu seperti itu bentuknya. Kemudian tahun 1923, pada masa ini ditandai dengan Zorfkin yang menciptakan tabung TV pertama. Selanjutnya pada tahun 1940, ini sudah dimulai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia yang Kedua, yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Selanjutnya, tahun kemerdekaan kita pada tahun 1945 ini, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada masa ini, penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. Pada tahun 1946, pada masa kurun waktu ini ditemukan teknologi digital pertama di dunia yang dinamai dengan ENIAC 1. Telah dikembangkan walaupun belum begitu banyak dipakai, tetapi teknologi komputer sudah digunakan instansi tertentu. Kemudian tahun 1957, John Horney mengembangkan transistor planar. Teknologi ini memungkinkan pengembangan jutaan bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Kemudian Rusia meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasannya, Amerika membentuk Advanced Research Project Agency di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Jadi, negara-negara yang sudah maju ini mereka berpacu dalam teknologi informasi, menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk
sebagai pertahanan negara mereka. Selanjutnya pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks email yang kita kenal saat ini sebagai surat elektronik. Kemudian pada rentang tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari ARPA. Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut GISNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi diantaranya ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Sehingga pada tahun 1991 sampai sekarang pertumbuhan internet melaju sangat pesat. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 92, pembentukan komunitas internet yang kemudian kita kenal dengan istilah WWW atau World Wide Web oleh CERN. Dan seterusnya sampai saat ini kita banyak mengenal berbagai jenis perkembangan dalam dunia informasi. Selanjutnya kita lihat contoh aplikasi teknologi informasi yang sudah ada pada saat ini. Yang pertama ada e-commerce. Ini adalah bentuk aplikasi dalam bentuk pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan juga jasa. Semua dilakukan dalam sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer. E-commerce dapat melakukan transfer dana secara elektronik, pertukaran data secara elektronik juga. Sistem manajemen inventory dilakukan juga secara otomatis dan sistem pengumpulan data pun dilakukan secara otomatis. E-commerce sendiri merupakan bagian dari bisnis atau dikategorikan dalam aplikasi bisnis. Tetapi tidak hanya sekedar perniagaan saja, mencakup juga dalam pengkolaborasian mitra bisnis, lalu dalam pelayanan nasabah dan lowongan pekerjaan. Kemudian ada yang kedua seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu e-learning. E-learning singkatan dari electronic learning. Ia merupakan metode baru dalam proses belajar mengajar yang memakai media elektronik, khususnya media internet. Dalam hal ini, internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning sendiri adalah dasar dari adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Jadi e-learning ini aplikasi yang bergerak di dunia pendidikan. Lebih dari itu, menurut seorang ahli, e-learning suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan akan tersampainya bahan ajar siswa dengan memaksimalkan media internet. Kemudian ada m-banking. Sudah kita ketahui bersama bahwa aplikasi ini merupakan masuk ke dalam ranah perbankan. M-banking merupakan layanan berupa aplikasi mobile. Ia dibuat oleh sebuah bank untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan melalui ponsel. Ada lagi e-banking, hampir sama dengan m-banking, hanya saja aktivitas yang dilakukan pada e-banking dijalankan melalui media elektronik seperti ATM. E-banking didefinisikan sebagai pengantaran otomatis jasa dan produk barang secara langsung kepada nasabah lewat media elektronik. Ada lagi namanya M-dagang atau L-commerce. Maaf ya di sini. L-commerce atau L-dagang merupakan sistem perdagangan elektronik. Ia menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh peralatan GPS dan juga satelit.
Oke, baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.